Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini FTOK edisi 10 Agustus 2022. Seperti biasa kita akan update IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar FTOK edisi 9 Agustus 2022. Ada beberapa yang akan kita bahas nanti. Kemudian saham yang akan kita bahas nanti di pertengahan akhir adalah saham Antam yang kemarin sempat mengalami kenaikan cukup signifikan bersama dengan saham mineral yang lain seperti Inco, Tins ya. Hari ini terjadi koreksi. Bagaimana potensi selanjutnya? Apakah koreksi saat ini kesempatan begitu untuk entry dan sebagainya? Nanti kita akan coba lihat ya. Jadi silahkan apabila ada saham yang menarik untuk dibahas di FTalk berikutnya, isi di kolom komentar saham apa yang Anda pilih dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas di FTalk berikutnya. Kita langsung bahas IHSG terlebih dahulu yang hari ini mengalami koreksi ya, sempat turun 1% tapi ditarik naik ya, seperti pembahasan di FTalk kemarin bahwa ada potensi koreksi setelah kemarin terjadi rejection dari upper line ya. Itu sudah kita bahas di FTalk kemarin malam ya, dan sempat turun di 7.000 ya, 7.000 berapa tadi, 7.012 ya, 7.021 ya. Jadi membentuk support di sini ya. Sementara ini memang masih sama dengan pembahasan di stock call edisi minggu ini, edisi 7 Agustus hari Minggu kemarin, bahwa IHSG judulnya sudah jelas, IHSG mendekati peak, waspada koreksi. Jadi apabila terjadi koreksi-koreksi yang terjadi saat-saat ini memanglah wajar karena posisi IHSG sudah mendekati upper line. Memang kita harapkan dia bisa breakout, namun karena ini mendekati masih dalam proses pengujian, perlu kewaspadaan supaya apa? Supaya terhindar dari ternyata dia masih bisa turun kembali ke bawah 7.000 gitu ya. Antisipasi dengan hal itu. Sementara ini memang saya perhatikan tekanan beli memang sedikit lemah ya, terutama di saham-saham penggerak market ya gitu. Oke. Jadi untuk besok kemungkinan masih sama pergerakannya, cenderung konsolidasi di area 7.100 sampai dengan 7.018 ya, 7.000 ya, 7.000 level psikologis 7.000. Kita langsung masuk ke pembahasan saham pertama dari Pak Rahman. Mohon bantu coba bahas IATA. Apakah sudah ada sentimen baru yang mendukung, kemudian ini apakah masih potensi jadi saham turnaround? Turnaround itu berarti ini ya, jadi dari rugi menjadi profit gitu ya maksudnya ya. Coba kita cek sentimen, karena sekarang ini IATA sudah menjadi emiten energi ya. Sebenarnya saham-saham energi masih cukup oke, masih banyak yang mengalami kenaikan. Namun secara teknikal memang untuk IATA sendiri saat ini kita lihat memang sudah mulai membaik dari sisi rugi yang sudah mulai ya kita katakan membaik dibandingkan 2020 di 2021 kemarin, kemudian di 2022 ini ya bisa dikatakan sudah mulai positif ya gitu bottom line-nya gitu ya. Nah, sentimennya ya masih kita katakan memang sektor pertambangan energi ini masih cukup baik. Namun secara teknikal memang kita perhatikan dari teknikalnya, IATA ini masih mengarah ke konsolidasi di area 170 sampai dengan supportnya di 130-an. Jadi ini adalah kecenderungannya masih konsolidasi, sehingga mungkin akan lebih baik apabila IATA bisa naik di atas 170 atau 178 begitu ya. Sementara ini mungkin karena transaksinya juga masih mengecil atau menipis atau masih sepi, kemudian MACD juga menyempit gitu ya. Jadi mungkin baiknya memang menunggu saham ini mulai bergerak naik. Kalau untuk trading, kalau untuk invest silahkan dikaji ulang karena saham ini baru kuartal, saya belum cek karena di TradingView ini baru kuartal 1 ya yang ada. Jadi saya belum sempat cek kuartal 2 bagaimana, apakah sudah dilaporkan atau belum, saya nggak tahu. Jelas ya kalau kami akan melihat emiten-emiten yang sudah mulai sudah konsisten profit beberapa tahun terakhir, meskipun memang ada yang lonjakan signifikan seperti sektor energi atau sektor komoditas yang mau tidak mau, suka tidak suka, ketika harga komoditas naik ya otomatis mereka akan terjadi peningkatan yang terlihat tidak wajar gitu ya, signifikan sekali, ratusan persen dan sebagainya. Namun ada beberapa emiten komoditas yang memang meskipun harga komoditasnya tidak terlalu naik atau bisa dikatakan tidak seperti hari ini pun mereka masih positif. Nah itulah mungkin akan menjadi prioritas kalau kita invest ya. Berarti apa? Berarti mereka efisien dan mereka bisa menjaga konsistensi, dan dengan kenaikan komoditas, harga komoditas tentu saja mereka mampu mengakselerasi pertumbuhannya gitu ya.
Ada beberapa yang memang konsisten tumbuh dan pertumbuhannya terakselerasi dengan komoditas, kenaikan harga komoditas ya gitu. Nah seperti itu kira-kira untuk Kiata sementara ini, karena ini juga baru tahun 2021 kalau nggak salah, saya juga belum cross check, silahkan dicek lagi. Yang jelas kalau kuartal satunya sudah mulai membaik ya memang gitu. Kira-kira pembahasannya untuk Kiata, semoga menjawab. Terima kasih dulu atas rekomendasinya. Februari, Maret, April saya ambil Antam di 1820, TP di 2900. Kali ini saya sempat ambil di harga 1725. Apakah ada potensi 1725 ya? Berarti Antam nanti kita akan bahas ya. Nanti kita akan bahas. Oke. DKFT, apakah menarik untuk trading? Bagaimana upside dan downside-nya? Oke, nanti Antam kita akan jawab. DKFT ya, Sentra Omega. Jadi Sentra Omega ini bisa dikatakan memang masih dalam fase konsolidasi menyempit kemarin ya. Dan ini mulai keluar, berarti ini bagus. Berarti mulai ada menunjukkan potensi naik ya. Potensi naik meskipun masih tertahan nampaknya di 140. So bagusnya ya. Tunggu konfirmasi di 140 ya untuk berarti kita ambil dari 140 itu potensi upside-nya 16%. Kemudian downside-nya kita ambil di high low terbaru yaitu sekitar 9 kurang dari 10%. Ya, jadi ya menarik ya harusnya, dengan harapan dia tidak hanya naik di 162 tapi bisa naik juga 177 karena di sini ada upside sorry. Ini ada upper shadow ya, upper shadow. Jadi potensi upside-nya ini antara 19 sampai dengan 20 ya. 15 sampai dengan 25%. Jadi di atas downside potensinya. Gitu ya sementara ini untuk Central Omega. Dari Pak Steven, tolong bahas BRMS yang masih belum ada tanda kenaikan. Apakah akan naik atau turun? Sepertinya masih konsolidasi. Ya seperti ini BRMS sendiri memang saat ini memang masih cenderung menurun. Ya koreksi mendatar, dan seperti halnya saham yang kita bahas barusan ya, Sentra Omega itu ketika dia membentuk penyempitan, dia artinya di situ memang masa transisinya masih akan berjalan, arah belum ditentukan, jadi kita harus perlu menunggu. Jadi saran kami paling tidak untuk BRMS ini harus bisa tutup dulu di 234, mungkin itu pun masih bisa test lot dan konfirmasi lanjut naik kalau dia bisa break 0,382 yaitu di 248. Seperti itu. Jadi bagusnya untuk trading ya ini ya, seperti itu. Tanda-tanda potensi naiknya belum ada sementara ini sampai dengan perdagangan hari ini karena belum ada breakout ya. Kemudian dari Pak Ulianto, target terdekat MTEK punya barang di harga 1920, apakah ada potensi menutup gap jangka pendek? Gap yang mana? Harusnya disebutkan. Mungkin gap di atas ya. Kemarin kita sudah pernah bahas ini ya, MTEK potensinya adalah masih lanjut naik ya. Targetnya di 2410 sampai dengan 2660 ya. Oke, seperti itu untuk MTEK masih ada potensi untuk melanjutkan menutup gap-gap yang di atas sementara ini. Kemudian dari Pak Roni, boleh direview saham kemarin kalau nggak salah sudah kita bahas Bukit Sentul sudah kita bahas ya, silahkan dicek ulang kalau nggak salah sudah kita bahas. Belum ada tanda-tanda naik ya sementara ini, belum ya, tunggu dia bisa kembali di atas 70 lah ya, amannya di situ sekarang ini belum ya. Oke, kemudian dari Budwi, tolong analisa saham Pani, boleh masuk tidak Pak? Bisa masuk harga koreksi tidak ya Pak di saham Pani karena harganya 2 hari selalu ARA. Ini titik-titik ya, harga low sama dengan titik-titik. Maksudnya apa? Maksudnya ini bisa masuk harga koreksi ya, ketika koreksi gitu ya, buy on weakness gitu misalkan. Nah kita coba cek Pani. Ini
saham ini uptrend pertama itu ya, saham uptrend. Kemudian karakteristik, ya ini harus paham ya. Kalau masuk saham itu kita harus mengenali juga saham ini bagaimana sebelumnya secara historis. Apakah mungkin kita bisa mengikuti atau tidak? Jangan cuma melihat kenaikannya saja, apalagi kenaikan yang sudah. Jadi kalau misalkan saham itu sudah naik, buat apa kita bicarakan lagi? Karena ini saham sudah naik ya sebenarnya. Artinya kalau kenaikan ini sudah berjalan, memang masih ada potensi naik lagi. Namun ingat baik-baik ya, secara karakteristik saham ini seperti ini ya. Dan ini sudah sering terjadi ya. Jadi Anda siap nggak ketika dibuat ARB berkali-kali dan sebagainya? Harus siap, karena sekarang ini untuk ARB itu sangat mudah. Sangat mudah, apalagi saham yang kurang liquid seperti PANI ini ya. Jadi menurut saya sih, meskipun dia masih naik, hari ini pun dia naik ya. Mengalami kenaikan 9,7% ya di 1000 ya. Apakah dia masih bisa naik lagi? Mungkin ya. Mungkin masih bisa karena dia masih uptrend, namun sekali lagi risknya sangat signifikan kalau dia turun, seperti halnya ketika dia naik rally luar biasa ini Oktober 2021, kemudian ARB berkali-kali ya, seperti itu. Jadi kalau harga koreksi gitu ya, kalau terjadi koreksi, misalkan terjadi koreksi, karena ini juga belum terbentuk peak ya, belum terbentuk peak, kalau terjadi koreksi mungkin itu bisa di 890 yang merupakan ini nih koreksi wajar loh kalau turun ke sini ya. Untuk saham ini turunnya berapa persen, mungkin ARB ya, 2 kali ARB lah ya, gitu. Itu koreksi yang wajar. Kemudian di 0,3 itu 318% di 825 ya. Kalau Anda berani boleh silahkan, tapi kalau saya enggak. Bukan karena saham ini nggak bisa naik lagi, bukan, tetapi kalau saya beli apalagi di PTR sekarang ini agak ngeri juga. Saham ARB itu sangat mudah sekali ya, ARB dan sebagainya. Dan itu kalau orang nggak ngerti yang namanya proteksi, itu bisa berbahaya sekali ya. Bisa berbahaya dalam artian bisa nyangkut. Tidak, kalau uang mungkin kalau Anda mengikuti PTR kan ada alokasi 5 PV 10 PV, mungkin tidak akan merusak portofolio secara besar-besaran, tapi akan merusak mental itu saja. Secara mental, apalagi pemula yang masih belajar, waduh serem banget turunnya dan sebagainya. Bagaimana ini ya? Kalau Anda sudah pro, sudah mengerti risiko, sudah mengerti cara proteksi, sudah mengerti cara melakukan setting untuk otomatis sell ketika dia terjadi penurunan. Tapi saya lihat dari PANI ini sendiri, ini ya, saya bayangkan ini sulit untuk jual kalau dia ARB ya, gitu. Jadi ya itu tadi ya, kalau saya nggak berani meskipun dia turun 880 ataupun di 825, seperti itu. Semoga menjawab. Mungkin jawaban saya memang tidak sesuai dengan harapan, tapi ya itulah kira-kira untuk menurut saya seperti itu. Sekali lagi ini namanya prediksi dan analisa ya, jadi bisa benar dan bisa salah. Jadikanlah referensi, nggak apa-apa, silahkan analisa lagi dan buat trading plan-nya. Jadi ketika kita beli, pastikan kita sudah bisa membayangkan ini saham ini seperti apa nantinya ya, dan kita bisa ngikuti atau tidak. Jangan cuma melihat naiknya, kemarin naik 20%, naik lagi 10%. Nah kemudian kita beli dan ternyata kita nggak bisa ngikutin, ternyata sangat roller coaster gitu pergerakannya ya. Kemudian DOIT untuk trading boleh masuk di berapa? DOIT untuk trading bisa masuk di berapa? Kemarin sempat sudah kita bahas ya, dia rejection dari MA60, sehingga untuk pergerakannya lebih baik dia harus breakout dulu di atas 400 ya, 398 atau 400. Sana baru dia sudah keluar dari konsolidasi ini ya. Tentu saja kalau dia keluar konsolidasi seperti ini, pergerakan yang kita cari itu seperti ini ya, dari DOIT. Oke. Nah, kalau naik turun di sini mungkin bisa diswingkan. Mungkin kalau kita bisa ngambil di dekat support ya masih bisa tetap, karena ini nominalnya relatif masih nominal kecil ya, di bawah 500-an. Nah, kalau sekarang ini misalkan kita beli, risk rewardnya kemungkinan tidak terlalu menarik ya, 9/9 di area middle area. Kalau aku nyangkut ARKO di 645, di hold up aja apa di cut loss? Nah ini tergantung Anda tradingnya apa, swing atau trend following. Kita coba cek ARKO, mari kita bahas ARKO ya,
Nah ini ya, ini supportnya di 525. Sekarang ini Arko kalau kita lihat dari pergerakan terakhir koreksi 2 hari ya, 2 hari ini koreksi berada di area support sebelumnya yaitu di 580, support selanjutnya di 535. Kalau ini tembus kemungkinan lanjut turun lebih signifikan ya. Jadi cut loss atau tidak itu sebenarnya tergantung dengan trading plan Anda. Belinya ada trading plan-nya enggak, stop loss-nya di berapa, targetnya di berapa dan sebagainya ya. Gitu. Dan ini masih sebenarnya masih dalam fase uptrend ya untuk jangka panjang. Jadi kuncinya ada 530 ini kalau tembus, trennya ini kemungkinan akan berlanjut ke bawah dulu. Berarti dia akan mencari 0,6 ya. Ya 0,6 karena di 530 sampai dengan 515 adalah 0,3. Jadi 0,6-nya itu di 415 atau di bawah 420 begitu. Jadi di cut loss atau di hold itu tergantung trading planmu ya. Trading planmu seperti apa ya. Kan trading plan itu kan setiap orang beda-beda. Ada yang siap dengan loss 20%, ada yang siap loss 50% juga ada. Ya. Kalau kami ya tidak boleh lebih dari 5%. Ya. Turun kurang dari 5% tidak memungkinkan untuk di hold, jadi jual. Begitu kan? Nah, dari cek di kinerja PTR, lihat ya. Memang ada beberapa yang misalkan sekarang ini tiba-tiba ARB begitu ya. Mau tidak mau, suka tidak suka ya. Kita lebih dari 5% karena ya skema marketnya seperti itu ya. Tapi ya itu mungkin hanya terjadi 1 atau 2 ya. Di PTR mungkin Anda banyak lihat merah, tapi lossnya hanya 1 atau 2%. Sedangkan profitnya di atas 5%, sehingga ya Anda lihat PTR bisa tumbuh di atas market secara konsisten ya, seperti itu. Nah ini trading plan-nya bagaimana? Ini Pak Uki atau Ibu Uki ya. UNSP, nah, UNSP juga belum. Mungkin pembahasan grup Bakri. UNSP sebenarnya sudah naik ya, sudah mulai naik. Namun memang karakteristik dari UNSP ini sendiri memang naik turunnya dengan volatilitas tinggi. Karena ini tidak terlalu liquid seperti yang saya sudah bilang kemarin di pembahasan UNSP secara khusus ya. Namun ini potensi kedepannya masih naik ya, menurut saya seperti itu. Selama dia tidak menembus 115 ke bawah. Seperti itu. Oke, kita masuk ke Antam. Tadi ada pertanyaan dari ini ya. Antam punya kali ini saya sempat ambil di harga 17.25. Apakah ada potensi? Ini ada beberapa konsultasi ya di PTR. Ini member peer. Salah satu member peer waktu tanggal 27 Juli beliau ingin mengakumulasi ya. Kita artikan collect itu membeli bertahap, mengakumulasi ya. Jadi di sini jawabannya adalah akumulasi. Antam bisa diakumulasi di harga 17.05 ya. Saat ini itu waktu itu harganya 1785 sampai dengan 1705. Stop loss-nya di sini ada 1540. Targetnya di 1930 sampai dengan 2230. Nah, kita cek Antam sudah di berapa sekarang? Di 2000 kemarin naik di 2230 ya, kemarin sudah naik di 2230. Berarti kalau dari 1700-an ini ya, 1700-an ini sudah naik sekitar 24%. Ya kalau saya akan take profit dulu. Ini tergantung sekali lagi. Kalau swing ya, lihat ya karakteristik dari saham Antam. Ini adalah tipikal saham swing. Baik itu ketika dia uptrend ya, ini uptrend ya. Konsolidasi jelas swing ya. Downtrend, ini kita tunjukkan downtrendnya ya. Lihat wave-nya ya. Ini adalah wave saham-saham swing ya. Kita akan take profit karena apa? Karena memungkinkan untuk dia turun lagi, membentuk wave turun gitu ya. Nah, bagaimana dengan potensi Antam? Ini juga sama dengan Inco persis. Ya, namun kami melihat Inco lebih menarik lagi, pergerakannya lebih agresif lagi. Ya, memang harganya memang secara nominal lebih mahal. Namun Inco saya lihat
pergerakannya lebih agresif ya. Sedangkan Antam relatif ya lebih moderat pergerakannya. Kalau misalkan Inco naik katakanlah ini tidak selalu ya. Misalkan naik 10%, Antam biasanya naik 5 atau 4% seperti itu. Itu menurut beberapa data yang kami miliki. Kenapa kok di peer kemarin kita sudah bahas ya terkait peer dan peers mengambil Inco dibandingkan Antam karena Inco memiliki pergerakan yang lebih menarik ya. Gitu. Nah, Antam ini juga bukan berarti tidak menarik ya, tetap menarik namun tidak lebih baik dari Inco. Nah, sekarang ini bagaimana dengan Antam? Potensinya seperti apa? Di sini ada konsultasi kedua kemarin, ini tanggal 5 Agustus. Ya, jadi targetnya itu memang di 2100 2200 ya. Setelah itu ke berapa? Gitu ya. Sebentar, ini ada konsultasi yang ketiga ini ya. Ini konsultasi yang saya temukan di tanggal 9 oleh advisor PTE Private Trading Room ya. Ini menurut konsultasi ya. Ini menurut konsultasi tanggal 9 ya. Jadi kalau Anda itu member bisa konsultasi seperti ini ya. Jadi jangan sampai nggak konsultasi. Nah, ini ya. 2200 ya targetnya sampai dengan 2410. Nah, di tanggal 9 kemarin seperti yang saya sebutkan targetnya adalah 2230 ya. Ini memang berbeda antara 27 Juli dengan 9 Agustus. Ya, 9 Agustus. Karena ini berbeda layanan, ini PTR, ini peer ya. Nah, seperti itu. Jadi sistemnya memang tidak persis. Jadi targetnya akan memang berada di range yang sama tapi poinnya akan berbeda. Karena time frame yang digunakan juga berbeda. 2410 ya ini menurut konsultasi ini 2410 berarti masih ada potensi naik lagi dong. Sekarang ini harganya turun ke 2120 kan. Masih ada potensi naik lagi. Namun sepertinya dalam prosesnya memungkinkan untuk Antam menutup gap di 2060. Seperti itu. Ya. Hari ini baru koreksi hari pertama. Jadi kalau misalkan membentuk lower shadow mungkin di 2060 ya, di situ ada support gap dan kebetulan ini adalah kalau kita perhatikan di time frame yang lebih kecil mungkin H1 atau H4 ini adalah peak atau higher high ya. Begitu ya kira-kira untuk Antam. Jadi potensinya ke 2410 itu untuk terdekat ya, terdekat setelah 2230 tadi yang disebutkan oleh salah satu tim advisor di peer ya. Kebetulan tepat di 2230 ya. Ya, kemudian dia turun. Nah, kemungkinan ya kalau jual di 2230 ya agak sulit. Ya bisa jual di bawahnya nggak apa-apa ya. Di bawahnya misalkan di 2200. Kalau belinya di 1780 atau 1800 ke bawah ya sudah profit lah di situ. Nah, kalau misalkan mau buyback lagi atau mau re-entry lagi mungkin di 2060 itu ya dengan proteksi di high low di 1920. Gitu kira-kira untuk Antam. Mungkin cukup sekian untuk GEF Talk malam ini. Terima kasih sudah mendukung kami dengan klik like, dengan subscribe. Sekali lagi, GEF Talk ini informasinya adalah prediksi dan analisa saya pribadi. Jadi bisa benar dan bisa salah. Jadi selalu analisa lagi, buat trading plan masing-masing dan patuhi trading plan tersebut sesuai dengan strategi masing-masing. Itu saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian GEF Talk malam ini. Sampai jumpa di GEF Talk selanjutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat.